Saudara Sukri, sarjana pendidikan. Ya, ini saya panggilnya abang aja ya. Abang aja. Memang lebih tua daripada saya. Kita udah 2 tahun gak jumpa nih bang. Iya, betul. Ya, ini kemana aja nih selama 2 tahun nih? Saya keliling dunia. Keliling dunia? Iya. Itu keliling dunia traveling, bekerja atau bagaimana? Traveling sambil bekerja. Traveling Sambil bekerja. sambil bekerja. Iya. Artinya Waduh, ini luar biasa nih. Itu gimana ceritanya tuh? kita bekerja sambil keliling dunia. Artinya kita funny Fani-fani ya, ya. sambil menghasilkan uang. Fani-fani sambil menghasilkan Iya. uang. Wah, ini luar biasa ini. Ini menarik untuk saya bahas nih. Sukri, sarjana pendidikan, alumni STKIP PGRI Bangkalan. Iya, betul. Menurut kabar burung yang saya tangkap dari sosial media dan pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman, Abang Sukri ini dulu adalah seorang aktivis, mantan Sekum PMII Kabupaten Bangkalan 2014-2015 ya. Iya. Yang kemudian setelah lepas dari kuliah, Bang Sukri keliling dunia. Betul. Kenapa tidak di pendidikan? Kenapa tidak jadi guru? Sebenarnya awal mulanya saya keliling dunia. Sebenarnya saya sudah mengabdi di pendidikan. Karena saya mau pengalaman baru, maka saya niatkan untuk mencoba melamar untuk sekalian keliling dunia. Keliling dunia Iya. begitu. Jadi memang tujuannya hanya untuk mencari pengalaman begitu Mencari ya? pengalaman, betul sekali. Kenapa tidak melanjutkan pengembaraan mencari pengalaman di dunia aktivisnya? Sebenarnya aktivis masih, cuman karena kita aktivis ini kan bergerak, entah itu bergerak di bidang saya sendiri, saya pribadi, saya bergerak di bidang lain, artinya traveling. Oh, traveling begitu ya. Jadi kalau begitu menurut Bang Sukri, makna aktivis sebetulnya itu apa? Makna aktivis bagi saya ini adalah seseorang yang menggerakkan organisasi, baik itu organisasi kampus, sekolah, buruh, tani dan sebagainya. Ini ya aktivis. Seseorang yang menggerakkan satu organisasi atau sekelompok orang itu ya. Betul. Baik itu di kampus ataupun bukan non kampus, buruh, tani, itu juga aktivis begitu ya. Bagi saya itu aktivis. Oh begitu ya. Iya. Jadi yang kita ketahui bersama, aktivis ini adalah orang yang turun ke jalan. Secara makna, secara umum, secara general. Ya, yang saya tahu juga begitu. Tapi bagi saya pribadi itu aktivis itu adalah sebuah aktivitas, baik itu perkumpulan sebuah organisasi kampus, sekolah dan sebagainya. Itu bagi saya aktivis. Tidak harus turun ke jalan. Tidak harus. Walaupun aktivitas di ladang di sawah itu juga aktivis begitu ya. Ini luar biasa sekali makna aktivis bagi Anda ini. Terus setelah itu kan waktu itu karir Bang Sukri ini lagi meroket-meroketnya ya. Bayangkan loh, Sekum begitu loh, gak gampang untuk dapat jabatan Sekum itu. Terus berlayar, betul. Fani-fani cari uang sambil jalan-jalan begitu kan. Terus di ujung pengembaraan Anda mencari pengalaman keliling dunia, kenapa memutuskan untuk berhenti dan sekarang jualan sayur? Sebenarnya begini Bang Petrus, saya memutuskan untuk berjualan sayur hidroponik yang sekarang ada di depan kita. Ini bermula saat pandemi melanda dunia. Jadi saya dipulangin dari pelayaran dan akhirnya saya berinisiatif untuk membuat sebuah usaha agar bisa bertahan hidup saat-saat pandemi. Kira-kira usaha apa yang pas buat saya dan untuk kedepannya juga, untuk masa depan.
Artinya begitu. Akhirnya saya memilih untuk usaha hidroponik berjualan sayur. Kenapa sayur? Kenapa bukan mobil? Kenapa bukan jual motor dan lain sebagainya? Karena kita ketahui bersama sayur ini adalah makanan pokok yang setiap hari dikonsumsi oleh banyak orang. Dan juga sayur ini nutrisinya juga sangat luar biasa. Yang kita ketahui daun yang hijau-hijau ini nutrisinya sangat luar biasa. Dan sayur ini juga dapat apa? Tidak ada musim. Artinya tidak ada musim. Musim kemarau kita juga bisa, musim hujan kita juga bisa. Inilah kenapa saya memilih sayur. Beda dengan tanaman yang lain. Kadang tanaman yang lain di musim kemarau tumbuh, di musim hujan nggak tumbuh. Ya benar. Oke, ini saya semakin penasaran nih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ini ada niatan lagi untuk balik keliling dunia berlayar atau tidak, fokus hanya di jualan sayur? Untuk sementara saya masih fokus dulu. Sebenarnya masih ada niatan, tapi saya lebih fokus ke hidroponik dulu karena lagi pandemi. Jadi kita fokus yang sudah jelas saja. Oh, jadi kalau begitu tujuan Bang Sukri berlayar ini bukan hanya untuk mencari pengalaman aja dong. Dua-duanya. Mencari modal sama untuk buka usaha ya, begitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke sayur ya, Bang. Siap. Ini sayur hidroponik ya? Benar. Sayur hidroponik jenis apa ini, Bang? Ini sayur ini jenis pakcoy. Ini jenis pakcoy ya? Iya. Ini pakcoy, kata orang Jawa ini sawi daging. Tapi kita lebih mengenal ini adalah pakcoy. Kita punya beberapa jenis sayur yang kita tanam. Ada pakcoy, ada sawi caisim, ada kangkung, ada selada. Ada selada juga. Banyak berarti ya? Banyak. Coba sebentar. Tapi ini kan bening banget nih, Bang. Iya. Ini berarti nggak ditanam di tanah ya? Oh, di hidroponik ya? Hidroponik, benar. Kita medianya menggunakan media air, tidak menggunakan media tanah seperti tanaman biasa. Jadi nggak ada tanahnya sama sekali? Tidak ada. Nah, terus untuk kebutuhan nutrisinya itu? Nutrisinya kita ada cair, nutrisi cair kita masukkan ke air yang sudah ada di drum. Oh, jadi disirkulasi begitu ya? Sirkulasi. Ini luar biasa sekali, ini seger banget ini. Jadi kalau saya mau beli nih, menghubungi siapa nih? Bisa langsung menghubungi saya. Siap berapa kilo nih per hari nih? Ini kita siap untuk sayur hidroponik ini sampai puluhan kilo. Dan per kilonya ini kita jual seharga 16.000 untuk pakcoy. Untuk pakcoy. Puluhan kilo itu berapa, Bang? 100 kilo siap ya? Insya Allah siap, karena sekarang saya sudah mulai menambah lubang tanam. Ada berapa lubang tanam sekarang yang dimiliki? Saya punya 1.460 lubang tanam. Lubang tanam sekarang nambah lagi. Sekarang masih proses nambah lagi. Kalau boleh saya minta pendapat sampean ya. Kesimpulan dari sekian perjalanan Anda yang diawali dengan seorang aktivis, kemudian lepas dari kuliah, sampai berhenti pensiun dari aktivis yang saya maksud itu aktivis di mana? Di mahasiswa begitu ya. Kemudian berlayar keliling dunia ke negara-negara yang kemudian jual sayur. Ini kesimpulan dari perjalanan Anda itu apa sebetulnya? Kesimpulan dari perjalanan saya sebenarnya ini mulai dari kuliah, kemudian waktu kuliah aktivis, dan kemudian pelayaran. Ini sebenarnya hidup ini kan adalah perjalanan. Ya.
Dan ketika perjalanan itu sampai pada tujuan, maka disitulah kita menikmati sebuah perjalanan yang menyenangkan. Artinya di perjalanan saya ketika pelayaran ini ada satu hal yang kebanyakan orang tidak bisa menikmati. Di samping kita keliling dunia, kita juga mendapatkan uang, tapi ada satu hal yang kebanyakan orang hanya tahu seorang pelayaran itu banyak. Sebetulnya ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Untuk berkumpul dengan keluarga ya. Untuk berkumpul dengan Jadi itu lebih bernilai daripada 20 juta tadi gitu ya. lebih bernilai. Artinya apa? Uang 20 juta kita bisa cari dengan berbagai keahlian dan berbagai cara yang kita peroleh. Namun kerinduan ketika rindu sudah melanda, maka tidak bisa dibeli. Lebih nyaman mana nggak kehidupan Anda waktu Anda jadi aktivis, waktu Anda jadi berlayar, dan sekarang aktivis itu masih belum nikah gitulah. Ya. Waktu Anda berlayar dan sekarang jual sayur, ini lebih nyaman mana? Tentu lebih nyaman jadi pengusaha saja. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, pilih jadi pengusaha atau berlayar? Pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Selain alasan kerinduan tadi itu apa mungkin? Kenapa pilih pengusaha? Nah, Bangkalan ini akan menjadi lumbung pangan nasional. Oh gitu. Tapi di Bangkalan sendiri ini khususnya di Bangkalan, umumnya di Madura ini karena kita tahu tanahnya gersang. Tanahnya gersang ya. Iya. Tapi untuk tanaman seperti padi kita masih bisa. Dan karena hidroponik ini medianya tidak menggunakan tanah, maka kita aliri dengan air. Oke. Nah, ini saya sebenarnya mensupport program pemerintah sekaligus menghidupkan ekonomi yang ada di desa. Oh, jadi lumbung pangan tersebut adalah program pemerintah? Program pemerintah Jawa Timur. Program pemerintah Jawa Timur untuk menjadikan Kabupaten Bangkalan ini adalah lumbung pangan begitu ya? Lumbung pangan nasional. Seandainya obrolan kita di kesempatan ini didengar oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya yang terhormat Bapak Bupati kita, Raden Ki Haji Abdul Latif Amin Imron, ini apa yang mau disampaikan nih? Yang mau kita sampaikan ini perbanyak pelatihan secara berkala untuk menambah bisnis, untuk menambah pengusaha agar bisa berkembang dengan baik. Artinya apa? Artinya kita kekurangan pemuda yang kreatif dan pemuda yang bisa membuat inovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Gitu. Karena kita tahu di Kabupaten Bangkalan ini untuk lapangan pekerjaan masih minim. Artinya masih minim, ya. Harapan kami sebagai pengusaha sayur, sebagai petani muda, ya, untuk memberikan akses kepada adik-adik, kepada kita khususnya untuk memberikan sebuah pelatihan. Oke. Ini luar biasa sekali nih Abang Sukri nih. Saya menangkap tadi ada beberapa kalimat yang itu luar biasa bagi saya, bahwasanya berkumpul dengan keluarga itu tak ternilai dengan harganya. Betul sekali. Itu. Yang kedua tadi juga disampaikan bahwa Bangkalan ini membutuhkan pemuda-pemuda yang mampu mencetuskan lapangan pekerjaan dan juga gagasan, begitu ya, untuk membangun Kabupaten Bangkalan bersama-sama. Iya, betul. Jadi benar sekali, kita membutuhkan pemuda yang kreatif, pemuda yang memberikan inovasi untuk pembangunan Kabupaten Bangkalan. Artinya kita membangun kabupaten ini tidak harus duduk di kantor, tidak harus memberikan solutif transformatif.
kita juga dari kita yang berprofesi sebagai Tukang sayur tukang misalkan sayur ya. misalnya, Oke. ya kita fokus ke tukang sayur, fokus sebagaimana menciptakan sayuran ini agar berkembang. Dan coba kita bayangkan kalau kita sudah punya 1.400 lubang, Ya, itu tentu gimana kita kalau sudah besar sampai 2.000 lubang, tentu kita membutuhkan pendamping untuk membantu mengurus sayur. Dan disitulah nanti tercipta sebuah lapangan pekerjaan. Oke, jadi terkait rancangan Anda, pemikiran Anda, gagasan untuk membangun desa itu bertujuan juga untuk menangkap bahwa Kabupaten Bangkalan ini akan dijadikan lumbung pangan, begitu ya. Betul. Sehingga menangkap hal tersebut, Bang Sukri ini sudah memulai dari sekarang. Ya, Yang selain itu juga untuk membangun Kabupaten Bangkalan. membangun Kabupaten Bangkalan khususnya untuk daerah yang mayoritas urbannya terlalu tinggi. Artinya apa? Di desa saya ini kan banyak urbanisasi ke Surabaya, Jakarta, Bali, Bandung dan sebagainya. Jadi kalau di desa sendiri sudah lapangan pekerjaan sudah terbuka, ngapain jauh-jauh? Jadi solusi apa yang Anda tawarkan kepada pemerintah? Saya sudah punya solusi. Kedepannya saya ingin membuat sebuah greenhouse. Greenhouse ini semacam bangunan beberapa meter, kemudian di atasnya ini dikasih plastik UV untuk memprotek cuaca yang panas, karena cuaca yang panas itu bisa kita redam dengan plastik yang namanya ultraviolet. Atau ketika hujan. Ketika hujan. Ya, ketika hujan tanaman ini sudah terproteksi. Oh, jadi suhunya stabil begitu Suhunya ya. stabil begitu. Kita kedepannya pengen membuat greenhouse yang berbasis teknologi terbarukan. Manfaat terbesar apa yang bisa didapat oleh Bangkalan dengan greenhouse settingan dan konsep Anda? Manfaatnya yang pertama, kita memudahkan para pedagang Ya. untuk tidak mengambil sayur dari luar Pulau Bangkalan. Ini manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita juga mempermudah dari transportasi. Jadi harga sayur ini relatif aman, meskipun turun tidak begitu drastis. Karena kita tahu semakin jauh kita mengambil barang, maka kita semakin banyak untuk mengeluarkan ongkos pengiriman. Jadi dengan begitu seluruh elemen masyarakat itu juga terlibat terhadap perputaran perekonomian. Betul, ya. Begitu. betul. Jadi menghidupkan perekonomian seluruh pihak dari Seluruh masyarakat di akar rumput semuanya itu bisa Betul. gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Tapi saya juga butuh dukungan sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk membuat lapangan pekerjaan. Karena apa? Jika kita satu visi dan misi, kenapa harus menolak? Oh gitu. Iya, karena tujuannya sama, visi dan misinya sama, menciptakan lapangan pekerjaan Untuk membangun untuk Kabupaten membangun Bangkalan Kabupaten Bangkalan lebih untuk- baik iya. begitu ya. Bukan hanya kritik-kritik tanpa solusi ya. Kan Ini banyak nih saya temui ini. kalau kritik tanpa solusi Teman-teman, itu, kalau kritik aja tanpa solusi siapa aja bisa itu Bang. Ya kan? iya, ini yang semua orang bisa mengkritik, Ya, namun tidak semua orang bisa memberikan solutif. ya. Nah, ini Bang Sukri siap solutifnya ya, solusinya ya. Apabila direspon ini sama Bapak Bupati ya, saya siap. Saya siap untuk bekerja sama, saya siap untuk menawarkan solusi menawarkan solusi. dan rancangan juga. Ya, oke. Oke, terakhir Bang Sukri, Ya. ada yang mau disampaikan mungkin kepada teman-teman Anda yang jauh ataupun kepada teman-teman di waktu dulu masih di aktivis dan juga di kuliah
Ini soalnya ini teman-teman kangen semua nih. Lama menghilang. Lama menghilang, ternyata mengembara keliling dunia yang sekarang jual sayur nih. Itu gimana ya? Ya, untuk saudara-saudara baik yang masih kuliah, yang aktivis, tetap semangat belajar, berinovasi. Teman-teman yang bekerja di pelayaran juga semangat, tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan. Betul, kita dan harus kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Betul sekali. Dan jangan patah semangat. Jangan patah semangat ya. Karena hidup ini sebaik-baiknya hidup adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Benar itu. Bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi sesama. Ini sebenarnya tujuan hidup saya ini, bermanfaat. Dari tadi kita ngobrol membuka lapangan pekerjaan, membuat sayur. Ngobrol sayur. Sebenarnya ini supaya bermanfaat bagi warga sekitar, supaya bermanfaat bagi Kabupaten Bangkalan khusus. Oke. Luar biasa nih Bang Sugri. Tujuan hidup kita memang untuk bermanfaat bagi orang lain. Setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun dia bisa mengukir langit, akan tetapi tak bisa bermanfaat bagi orang lain, ya percuma juga. Begitu ya. Oke, demikian Bang Sukri, terima kasih sudah mampir ke channel 0% Podcast ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan ada waktu kembali bisa mampir-mampir ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir nih sebelum saya tutup, kalau mau beli sayur nih menghubungi siapa? Menghubungi saya di nomor WA 087 852 352 276 atau bisa langsung datang di kebun kami Di mana itu? Dusun Rembah Galis, Kabupaten Bangkalan. Mau beli celurit juga bisa ya? Mau beli celurit untuk Pisau. pisau juga bisa menghubungi WA yang sudah disebutkan atau bisa langsung. Oke, luar biasa. Terakhir kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini, saya himbau dan saya sampaikan dan juga kami mengajak ya Bang ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Mari bersama-sama kita memberantas dan menghilangkan virus corona yang masih saja hinggap di udara bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.